Well, in short, I can say that buku ini mengubah saya menjadi seorang pecinta. Hai semua, jumpa lagi di Estimologi. Dan di video ini saya akan khususkan untuk kegiatan posting bareng bersama BookTube Indonesia, dimana untuk bulan Mei tema posting bareng kali ini adalah Life Changing Books. Speaking about books that changed my life is something huge, karena banyak banget buku-buku yang saya baca dan punya nilai tersendiri yang saya petik dan bisa jadi bahan improvement untuk kehidupan saya gitu. Dan buku-buku tersebut juga sudah banyak sekali saya sebutkan di video-video sebelumnya. Khusus di video kali ini saya tidak akan mengulang-ulang ulasan tentang buku-buku itu. Jadi saya mencoba untuk melihat ke belakang, menelusuri pengalaman membaca saya sejak kecil sampai saat ini, dan mau secara jujur menelaah gitu, ada nggak sih buku yang punya peran cukup besar yang menjembatani atau menemani tahap-tahap perkembangan kehidupan saya. And then I realized that ada satu masa di mana literasi saya itu stuck pada buku-buku yang ditulis oleh pengarang yang satu ini. Yes, buku-bukunya Khalil Gibran. Sebenarnya sejak SMP saya udah mulai kenalan dengan nama penulis Khalil Gibran ini, tapi baru mulai khusyuk membacanya itu pada saat masa-masa awal kuliah sarjana. Dan kenapa saya mengkategorikannya sebagai life-changing books? Karena harus diakui buku-buku ini termasuk yang menemani saya melalui masa-masa peralihan pada saat remaja. In the good times and in the bad times, also they have a great impact in shaping my understanding about life and about love, and also helping me a lot in terms of nyembuhin patah hati. Dan saya juga yakin bahwa buku-bukunya Khalil Gibran ini pernah jadi bagian dalam satu masa di kehidupan banyak orang gitu ya. Mungkin saja salah satu di antara kamu yang nonton. Buku pertama yang saya baca adalah buku dengan judul Sayap-Sayap Patah, yang entah saya pinjam dari mana saat itu. Buku Sayap-Sayap Patah ini mengisahkan tentang kasih tak sampai antara sosok aku dan seorang perempuan bernama Selma yang harus dijodohkan dengan seorang lelaki lain untuk keselamatan dirinya. Meskipun tidak bisa saling memiliki, namun si tokoh aku dan Selma ini sering saling bertemu dan membicarakan banyak hal. Bukan hanya membicarakan tentang mereka berdua, tentang perasaan di antara keduanya, tetapi juga pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah-masalah kontemporer yang justru menjadi ruh dari novel puisi ini. Mereka saling bertukar pikiran dengan sangat asyik gitu ya. Jadi meskipun raga mereka tidak bertemu, tapi pikiran dan jiwa mereka menyatu. Jadi ada chemistry-nya. Namun sayangnya, akhir cerita si Selma ini meninggal dunia setelah melahirkan putranya yang juga meninggal. Suaminya si Selma itu tampaknya tidak begitu sedih gitu ya, biasa-biasa saja, seolah mati rasa. Justru si tokoh akulah yang sangat menunjukkan duka cita mendalam. Khalil Gibran berhasil melukiskan duka cita percintaan ini dengan sebuah ending yang sangat khas. Di dalamnya ada kemurungan yang begitu puitis, ada kedalaman pemikiran, ada juga kehalusan budi dan bahasa. Jadi semua orang bisa betul-betul merasakan patah hati yang mendalam seperti sayap-sayap patah yang ia kemudian jadikan sebagai judul dari buku ini. Buku karya Khalil Gibran berikutnya yang saya baca adalah Sang Nabi. Buku ini merupakan buku Khalil Gibran yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Novel puisi yang mengisahkan tentang kearifan hidup seorang bernama Al-Mustafa, yang dalam bahasa Arabnya berarti yang terpilih. Dikisahkan bahwa si Al-Mustafa ini setelah mengasingkan diri di sebuah pulau terpencil selama 12 tahun, ia pun menuju ke kota asalnya. Nah, di perjalanan menuju kota kelahirannya tersebut, si Al-Mustafa ini dihadang oleh sekelompok penduduk yang memintanya untuk berbicara mengenai rahasia yang terbentang di antara kehidupan dan kematian. Disinilah Khalil Gibran dengan gaya penulisan yang khas, penuh dengan metafora-metafora yang puitis, berhasil meramu hubungan atau pertalian antara Tuhan dengan makhluknya, antara orang tua dengan anak-anaknya, juga tentang bagaimana pentingnya ilmu, dan banyak sekali nilai-nilai lainnya. Nah, selain dua buku tadi, saya juga pernah membaca
secara parsial buku-buku lainnya dari Khalil Gibran, tetapi karena yang saya tamatkan adalah 2 buku itu, jadi yang membekas di ingatan saya ya 2 itu. Yang jelas, karya-karya Khalil Gibran ini cukup mewarnai hidup saya, menginspirasi saya untuk menulis puisi, juga cukup merasuki relung pemikiran saya. Ada satu kutipan yang jadi favorit saya dari buku Sang Nabi. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah putra-putri kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka datang melalui engkau, tapi bukan dari engkau. Dan walau mereka bersamamu, tapi mereka bukan kepunyaanmu. Dari satu kutipan puisi itu saja kita bisa lihat ada begitu banyak pesan yang mau disampaikan oleh Khalil Gibran. Di dalamnya ada pesan parenting, ada pesan tentang pendidikan, juga tentang penghormatan dan pengakuan atas hak individu. Insightful. Intinya harus diakui bahwa buku-buku karya Khalil Gibran yang pernah saya baca ini cukup mengubah diri saya dari pribadi yang kekanak-kanakan ke pribadi remaja yang lebih suka merenung, lebih suka berkontemplasi, belajar untuk menyayangi orang lain, dan juga rela berkorban demi orang yang disayangi itu. Well, in short, I can say that buku ini mengubah saya menjadi seorang pecinta. So, what about you? Apakah buku-buku Khalil Gibran juga termasuk buku-buku yang mewarnai kehidupan kamu dan juga mengubah diri kamu menjadi kamu yang sekarang? Kalau iya, apa kutipan Khalil Gibran yang paling menginspirasi kamu? Tulis kutipan favorit kamu di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi kamu supaya kamu bisa selalu dapat updatean video-video terbaru di channel Estimologi. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.